Hai, selamat datang dengan gua Natal Sianipar. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu. Lagi wabah kayak gini, gimana keadaannya? Work from home, study, apapun itulah katanya harus di rumah. Semoga sehat sih. Tapi di sini gua bukan bahas soal wabah yang lagi rame. Gue belum bahas. Gue ada pernah ngebahas yang berhubungan dengan itu, tapi gue belum pernah ngasih komentar apapun. Dan kebetulan hari ini gue lagi pengen banget buat video, kangen sama studio. Jadi gue lempar ke story Instagram gue. Gue lagi main Instagram, udah 2 bulan gue main Instagram. Jadi gue lempar di story, gue membuat vote. Apakah gue pengen buat tentang serba-serbi corona atau tentang kecelakaan yang baru beberapa hari lalu terjadi di Karawaci yang rame banget. Gak tau ya kalau di lu ya. Di sini sih lumayan rame banget itu dibahas. Pertama, kenapa gue pengen ngebuat video di antara dua ini? Dan kenapa akhirnya memutuskan selain vote? Pertama, gue mengenalkan diri dulu kali ya. Apa hubungannya dengan kecelakaan di Karawaci? Gue nggak ada hubungannya tentang kecelakaan di Karawaci. Tapi gue adalah seorang bekas teman mungkin ya. Karena gue sekarang udah nggak pernah ketemu dia lagi dengan seseorang yang menjadi pelaku atas kecelakaan yang terjadi di Karawaci, di daerah Karawaci Lipa Utara, Tangerang, Banten. Ya, ini tanggal 1 April gak sih? Ya, gue buat di 1 April 2020 jam 2 dini hari. Kejadiannya kalau nggak salah di tanggal 30 atau 29 Maret 2020. Tadi gue mau jelasin kenapa gue orang yang ngerasa iba. Kenapa iba? Yaitu karena gue kenal sama dia. Kenal seperti apa? Gue bukan teman dekat, bahkan gue udah lama banget gak ketemu sebenarnya dengan si siapa inisialnya ya? AMY. Ya pokoknya gue sebutnya si A lah ya. Dan si A ini udah cukup lama gue nggak pernah ketemu lagi. Tapi kenapa gue merasa iba? Orang langsung mikir gila nih orang malah iba, dia orang mau ngebelain. No. Gue iba bukan karena itu. Beda ya iba dengan feel sorry banget gitu terhadap korban, karena ada korban yang korban nyawa, satu orang bapak-bapak dan satu anjing yang harus meninggal, dan satu lagi anaknya syukurnya selamat karena sebuah proteksi dari ayahnya tersebut. Oke, gue jelasin gimana gue kenal sama dia, kenapa gue bingung menjelaskannya. Karena gue di SMP yang dia waktu itu SD. Ngerti gak sih lo? Jadi dia kayak junior gitu loh. Waktu gue pindah ke SMP itu dia SD-nya di situ. Begitu dia SMP dia pindah, tapi gue kenalnya gue bahkan lupa kenapa ya, pasti sekitar tahun 2007-2008 ketika gue SMP, yang berarti udah 12 tahunan gue tahu dia kenal dia saat itu. Lalu begitu gue beranjak SMA sekitar tahun 2009 atau 2009 ya, 2009an gue akhirnya beberapa kali nongkrong hangout bareng dia, karena kebetulan dia main dengan pacar gue saat gue SMA. Jadi beberapa kali sempat nongkrong dan cukup beberapa kali ngobrol, nggak hal-hal serius tapi cukup bisa gue lu pernah gak sih ketika lu nggak perlu mengenal secara dalam tapi kira-kira ada bayangan soal orangnya nih. Singkat cerita, dia cukup dekat sama pacar gue saat itu, dan jujur gue juga saat itu meminta ke pacar gue saat itu, yang udah sekarang udah mantan sih. Gue bilang ke dia untuk kayaknya lu jangan terlalu akrab sama dia, karena gue melihat sesuatu yang kurang oke secara penilaian gue pribadi, dan gue juga ada mendengar sesuatu hal yang kurang baik tentang dia saat itu. Tapi gue tidak ngejudge dia saat itu asal pendengaran gue ya, karena kan bisa aja orang kalau nggak suka gimana. Jadi kalau gue selama gue nggak melihat langsung kejadian tersebut atau apapun, gue nggak pernah langsung ini orang gimana. Apalagi kalau cuma ngelihat doang, gue nggak pernah berani menilai seperti itu. Tapi jujur gue sempat berusaha menjauhkan, meskipun lama juga ya akhirnya mereka nggak temenan lagi, kan nggak akrab lagi. Singkat cerita, gue putus dari mantan gue, dan dia gue lama nggak tahu lagi sampai akhirnya gue pindah ke Bandung. Dan waktu gue pindah ke kuliah di UPH, dia kan anak UPH gitu loh. Jadi saat itu gue sempat beberapa kali melihat dia di UPH, tapi gue nggak pernah bahkan ngobrol sama dia di kampus.
Jadi dibilang kenal tahu aja gitu loh. Dan ya gue ngerasa berani untuk ngomong soal ini di video karena ada hal lain, yaitu salah satu saksi yang terlibat ya, saksi terlibat ya, bukan berarti dia tersangka, adalah teman dari temannya gue yang katanya sih mungkin bareng sebelum kejadian berlangsung ya. Jadi gue cukup lumayan lah untuk berani ngomong ini. Lalu kejadian ini by the way gue tahu banyak banget tiba-tiba orang ngirim DM atau ngirim WhatsApp di line gitu yang tiba-tiba kayak nge-repost gitu lah, kayak merepost kalau di Instagram dan ngirim forward di line dan di WhatsApp. Sampai akhirnya gue tanya ke teman gue, lu kirim ini karena kejadiannya atau karena orang yang melakukannya? Karena waktu gue pertama kali lihat ada kecelakaan bla 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 dengan narasi bla 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 bla, gue kayak ya udah, semua orang bakal punya kemungkinan untuk kecelakaan gitu. Tapi ternyata dia bilang karena orangnya. Begitu gue baru siapa emang, gue langsung gue ngerti kenapa beberapa teman gue ini ngasih tahu ya, karena dia mungkin tahu gue kenal sama yang bersangkutan. Kejadiannya seperti ini. Gue mau menjelaskan sedikit. Narasinya adalah sore hari menjelang malam mungkin dia melajukan kecepatan cukup tinggi sampai akhirnya harus, karena ada CCTV yang gue lihat cukup tinggi untuk di komplek, dan sampai akhirnya gue melihat ada sebuah video di mana ada seorang bapak-bapak tergeletak di pinggir jalan dan katanya beliau meninggal di tempat, dan gue turut berduka cita atas keluarganya. Dan ada seekor anjing juga katanya meninggal di tempat juga, dan anaknya selamat. Dan di video itu ada seorang perempuan yang marah-marah, yang dalam narasi yang gue dapatkan adalah dia berantem dengan istri korban. Lalu ada video juga gimana dia ngambil sesuatu dalam mobil. Jadi ada dua narasi yang berbeda yang gue dapat gitu loh, dan kenapa gue mau bahas ya, ada dua narasi ini. Ada sebuah narasi yang dikirimkan ke gue kalau dia saat itu mabuk dalam menyetir, dan di dalam mobilnya terdapat minuman beralkohol, dan ada sebuah narasi bahwa ditemukan sebuah obat terlarang gitulah. Gue nggak tahu jenis obatnya kayak apa. Aduh, pedih. Narasi berikutnya adalah dia saat itu sedang teleponan dengan seseorang teman atau pacar atau siapapun itu, dan dia tidak dalam keadaan fokus. Oke, mari kita coba menggunakan akal sehat untuk melihat kejadian tersebut. Dua narasi ini nggak ada dua-duanya yang akan gue bilang sebuah kebenaran, tapi akan gue coba kita pakai nalar gitu ya. Kecepatannya menurut gue cukup tinggi di sebuah komplek, dimungkinkan sekali orang dengan segala macam alasan buru-buru, lu bahkan nggak melihat kecepatan karena lu telepon, atau mungkin lu juga dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol ataupun obat. Oke, selesai dari situ. Itu adalah semua kemungkinan yang masih mungkin banget dari CCTV-nya. Lalu melihat mobil yang cukup hancur dan berarti tabrakannya cukup wow, gua ngerasa cukup nggak mungkin buat gua ketika gua lagi teleponan gua menabrak separah itu. Berarti gua bener-bener kenceng sekali dan tidak melihat sekali karena teleponan. Gue nggak tahu teknologi apa yang digunakan, apakah teleponan biasa gitu loh, atau dia pakai earphone, atau bahkan ada mobil yang bisa pakai bluetooth ngobrol. Gue nggak tahu. Tapi gue nggak masuk di logika gue ketika teleponan bisa harus seperti itu. Kalau misalnya cuma kenceng aja oke, tapi ketika lo sampai akhirnya nabrak sehancur itu, nggak sempat ngerem segala macem, gue nggak tahu obrolan apa yang didengar, atau mungkin itu sebuah dongeng mungkin dalam telepon tersebut, gue nggak tahu. Tapi kalau itu dalam sebuah kadar alkohol pun, gue jujur bukan tipe orang yang sok suci banget di sini. Jadi pernah gue abis minum alkohol nyetir, tapi emang gue nggak mabok sih. Gue nggak tahu kalau misalnya apakah orang mabuk bisa nyetir. Karena setahu gue orang tipsi yang mungkin nyetir, atau orang mabuk yang memaksakan nyetir tapi masuk sampai ke komplek, gue nggak yakin bisa jauh itu. Karena setahu gue dia bukan sedang menuju pergi.
kalau nggak salah sih bukan sedang menuju pergi. Gue nggak tahu juga diantaranya ini ya, entah dia pergi atau baru pulang, gue nggak tahu. Tapi alkohol dan telepon ataupun dalam pengaruh obat, di antara narasi ini gue nggak bisa ngebilang gue lebih percaya yang mana. Tapi nggak mungkin dong lu stand di antara posisi di tengah-tengah banget, nggak mungkin. Gue lebih tidak bisa mempercayai, atau nalar gue tidak bisa ketika teleponan adalah bisa menyebabkan separah itu sampai meninggal bahkan. Siapa sih orang yang di sini nggak pernah teleponan sambil nyetir? Ayo ngaku aja, jujur aja, nggak usah lo langsung ngerasa paling bersih gitu, lo nggak pernah ngelakuin hal yang sama. Tapi apakah fokus lo teralihkan begitu parah? Gue sih enggak. Dan ya gue tahu itu berbahaya. Bahkan gue pernah kok ditanyain satpam, diketok gara-gara gue lagi telepon. Gue berhenti di pinggir jalan, dikira gue mesum kali ya kan. Ternyata ngapain pak, saya teleponan. Oh iya ya udah bener dong, gue berhenti di pinggir jalan karena gue lagi telepon. Oke, lanjut. Jadi kurang masuk akal buat gue ketika hanya dalam keadaan teleponan gue bisa separah itu. Terlebih, nah ini ada sebuah pemikiran gue lagi nih. Jadi gue bilang makanya kita breakdown. Terlebih respon setelah kejadian, di dalam video dia marah-marah dan berantem, dan katanya yang diberantemin adalah istri dari korban. Diberantemin oleh istri dari korban tuh menurut gue, apa yang menyebabkan lu setelah buat salah lu lebih nyolot? Gak tahu gua jawabannya apa, karena ketika lu abis kayak gitu, bahkan gue sering banget ditabrak. Mungkin beberapa orang di lingkungan gue tahu sering banget tabrakan beberapa kali mobil dan cukup lumayan parah. Orang lain yang salah pun gue jarang sekali marah karena ya nyokap gue pernah bilang kalau mobil lu nggak mau ditabrak, dimasukin di garasi aja pasti aman, jadi lu tahu resikonya. Jadi gue sangat jarang untuk emosi ketika ditabrak dengan kendaraan ya. Aneh buat gue ketika katakanlah gue lagi sedang keadaan sadar teleponan tuh pasti sadar dong, cuma fokusnya teralihkan. Aneh buat gue ketika dalam keadaan sadar lu abis nabrak orang, tergeletak di pinggir jalan dan lu marah-marah. Mungkin penyebab dia marah adalah sebuah hinaan dari pihak keluarga korban sampai dia harus marah. Mungkin itu doang alasan yang paling mungkin yang bisa masuk ke akal gue kenapa dia marah. Tapi menyerang physically, karena begitu dia emosional banget di video tersebut, si A ini gak masuk di nalar gue kenapa dia bisa semarah itu kalau dia dalam keadaan sadar gitu loh. Maksudnya sesadar-sadarnya lu tuh, masa iya kalau lu sadar gitu ya, lu bisa gitu loh lupa dengan apa yang lu lakukan, lu sibuk atau fokus sama omongan orang atas diri lu. Mungkin dia bereaksi, gua nggak tahu. Dan ya, jadi lu bisa menggambarkan sendiri ya posisi gue menilai kecelakaan ini seperti apa. Gue nggak berani bilang dia dalam keadaan alkohol atau dalam keadaan habis ngobat atau teleponan sekalipun, karena gue nggak ada foto ataupun video yang menjelaskan membuktikan itu terjadi. Itu ranah pembuktian. Gue di sini hanya mencoba gue di sini hanya mencoba berpikir logika gue ketika ada beberapa narasi ini yang mana kira-kira bisa gue terima. Tapi gue nggak ada yang gue percaya, sama sekali gue nggak ada yang gue percaya sampai mungkin sampai ke ranah pengadilan. Itulah baru cerita yang sebenarnya, yang sah mungkin bahkan, karena bisa aja di pengadilan ada cerita yang tidak sebenarnya based on my lanjut. Jadi gue sama sekali menyayangkan ketika narasi tersebut ngadu nih, ada yang bilang gara-gara ini. Oh ya udahlah, nggak penting. Terus lu ngapain bikin video ini, cuma mau ngomongin logika lo doang? Bukan. Lebih dari itu yang pengen gue share ke teman-teman di sini. Terus lu mau ngebelain teman lo itu? Enggak, gue nggak ngerasa juga dia teman gue yang harus gue bela, karena gue udah terakhir kontak sama dia udah berapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu mungkin, gue nggak tahu. Tapi alasan gue kenapa bikin video ini adalah karena wow, kalau sini cukup rame
pertama kasusnya cukup ramai sampai akhirnya ada sebuah account di media sosial namanya Christian Joshua siapa gitu, Christian Joshua ya pokoknya Yayasan Sarana Meta Indonesia. Yang gue tahu dia adalah kayak orang yang punya rasa cinta terhadap binatang yang tinggi dan mirip-mirip sama Animal Defense Bang Om Doni Om Doni atau Bang Doni Herdaru. Jadi mereka tuh kayak ya melindungi hewan-hewan lokal. Oke. Mungkin akan kesel. Gua ngerti. Gua tipe orang nih, kalau orang sekeliling gua tahu nih. Mau kata kenal atau enggak, gue benci sama yang namanya kecelakaan lalu lintas, apalagi gara-gara mabok, ya kan? Apalagi kalau anak UPH, hai teman-teman yang anak UPH, lu pasti sering banget tuh macet di tol menuju kampus, banyak kecelakaan dan ternyata ada beberapa anak UPH yang mabok. Susah buat gue untuk merasakan kasihan, sebatas iba aja karena dia kena musibah, tapi kasihan apapun endingnya gitu terhadap orang yang mabok terus kecelakaan ini, gue justru malah lebih kebanyak kekeselnya. Kenapa? Karena sorry to say ya, kalau lu meninggal kecelakaan mabok, ya lu kalau mau mati gitu ya, jangan bikin repot orang. Ya sama kayak di corona nih kasus nih, kalau lu mau cepat mati, ya lu ngapain kek, jangan nongkrong nggak jelas gitu loh, sampai lu bawa virus ke keluarga lu gitu kan. Jadi gue sama sekali nggak bisa kasihan gitu sama orang mabuk kecelakaan. Jadi clear di sini, gue sama sekali tidak berusaha untuk membenarkan atau membela si A ya, sama sekali ya, karena gue emang sangat-sangat, dan beberapa orang yang gue juga gak tahu lah soal itu. Lalu apakah gue mau menyerang Christian Joshua ini? No, gue nggak mau menyerang dia, cuman gue mau mengkritisi dia. Oke, gue ngerti banyak orang yang mungkin akan kesel ketika ada hewan harus menjadi korban dalam sebuah kecelakaan. Gue juga pencinta hewan, gue sangat sayang sama hewan, bahkan orang-orang yang sayang sama gue tahu kalau gue bisa lebih sayang sama hewan dibanding sama orang-orang yang gak gue kenal. Gue bisa lebih sayang sama hewan yang gak gue tahu nih. Ya, kalau lu nggak percaya nih, ini binat, ini husky maksudnya ya. Gue saking sukanya sama hewan tuh, suka banget gitu loh. Lu lihat, cek di video sebelumnya aja gimana gue punya husky dan gue stand buat hewan-hewan lokal, entah kucing entah anjing. Jadi gue sama sekali nggak mau menyerang karena merasakan banyak banget orang bilang, aduh lebay banget sih pencinta binatang ini pada lebay atau gak, malah jadi lebih sayang sama binatang daripada sama orang. Enggak, gue bukan mau menyerang dia soal itu, bukan. Gue sama sekali kan, bahkan gue bilang bukan mau menyerang, tapi gue pengen sedikit kayaknya ada sesuatu yang udah kelewatan batas. Pertama, Bang Christian, gue manggil Bang Christian Joshua, lu bukan polisi kan? Lu bukan jurnalistik kan? Jadi gue anggap bukan tugas lu meliput sebuah acara dengan bernarasi, dan bukan tugas lu untuk pembuktian gitu ya. Bahkan di pembuktian pun di persidangan nanti gitu. Tapi Bang, gue ngerasa ada yang gue sesalkan adalah, lo kan udah centang biru nih, ya kan? Instagram lo udah centang biru nih. Masa iya lo membuat narasi postingan yang menurut gue ngebuat jadi masalah ini masalah yang nggak proporsional aja gitu loh. Gue di awal tuh sangat menyayangkan sekali ketika banyak yang mengirim gue bukan cuma sekedar kejadiannya, tapi mengirim gue foto KTP dan foto-foto si A-nya ini. Banyak banget yang nge-DM gue, yang send ke gue kayak, hey, buat apa lo share kartu identitasnya gitu loh. Gimana ya, itu menurut gue itu bisa jadi dipakai orang buat kriminal. Satu, kedua, apa tujuannya? Lu bukan siapa-siapa, lu cukup kalau mau ngasih tau si A, si B, si C ngalamin kecelakaan, bahkan di berita pun kadang-kadang diberikan inisial gitu loh. Aneh banget, karena jujur di sini dibilang sebuah banyak cerita. Jadi kalau misalnya emang ya lu soalnya nggak tahu si A ini dulu tuh brengsek, dulu tuh suka ngelabrak orang, bikin masalah, ada yang bilang klepto, ada yang bilang
uh, ya pokoknya dengan narasi buruk lah, oke? Gue nggak ngerti. Yang ada sebuah postingan cerita di ini khusus di akunnya Bang Joshua ya, tadi feed atau di story, ada yang menjelaskan kenal sama dia, lalu tapi nggak tahu kalau 2 tahun terakhir dia kemana, 3 tahun terakhir kemana, katanya ke Sydney, pulang-pulang malah bikin masalah kayak gini. Itu adalah menunjukkan lo nggak tahu 2 tahun terakhir dia gimana, oke? Kedua, ada sebuah narasi juga yang dibangun bahwa anak ini anak yang kurang ajar, anak yang sangat bandel terhadap orang tuanya. Apa hubungannya sama case-nya? Dan lu kalau mau menyampaikan itu, coba lu ajak ibunya atau adiknya gitu loh, untuk berani ngasih statement kayak gitu. Pertanggungjawaban lu untuk mengucapkan tentang orang tuh, maksud gue kenapa pada nggak ngerasa itu tuh besar gitu loh. Ketiga, ada yang ngepost si beliau dengan keadaan ya mungkin lagi party atau apa, tanpa memblur mukanya teman-temannya. Kalau lu mau ngepost nunjukin dia lagi clubbing misalnya, doyan tukang mabok, katakanlah siapa sih yang nggak doyan mabok? Gue juga suka kok, cuman gue punya caranya sendiri. Siapa sih yang nggak pernah kayak gitu? Gak usah munafik lah, banyak banget pasti. Mungkin lo yang nggak mabok karena lu nggak suka alkohol aja, rasanya pahit mungkin, atau lu nggak punya kesempatan untuk party minum beralkohol aja. Kayak gue nggak bilang itu sebuah pergaulan yang benar, gue sama sekali nggak bilang itu. Cuman jangan apa ya, jangan pakai kacamata kuda gitu loh. Di post si A dengan teman-temannya, yang ada berapa juga teman-teman yang gue kenal, tanpa ngeblur atau menutupin wajah teman-temannya. Kalau gue sih akan marah sekali. Gue nggak tahu kalau lu akan marah atau nggak ketika foto disebar-sebarin gitu aja. Bahkan ketika lu coba jauh lebih lanjut, lu mau foto story di handphone lu nih, di sebelah lu ada orang nih, entah teman lu nih, lu seharusnya harus izin sama orang yang ada lu mau post gitu loh. Itu rules di Instagram yang gue yakinin masih berlaku. Lu bayangin ya, bahkan dengan banyak dulu ada kasus lu ngepost sesuatu anak atau orang tanpa di-blur, tanpa lu nanyakan bersedia atau enggak. Makanya kalau di media banyak gitu, Pak bersedia kita masukkan. Karena emang nggak segampang itu lu seenak-enak yang ngepost muka orang. Oke, jadi udah ID membahas masa lalu, bahkan ada sebuah story di Bang Joshua menceritakan DM dari orang yang katanya dia digrepe om-om. Oke, jadi narasinya udah mabok, digrepe om-om, brengsek terhadap orang tua, segala macem lah. Ada juga narasi, gue sempat ada narasi nyolong atau apapun itulah. Pokoknya ya, Bang Joshua, gue rasa lu kalau lu nggak tahu narasi yang terbangun dalam sharingan postingan Instagram lu mungkin bisa baca di komen, atau lu baca di story lu, atau di feed lu, mungkin lu tidak teliti. Gua berharap sih seperti itu. Dan nggak cukup buat gua kalau lu punya alasan gua ngepost orang yang kenal sama dia dan gua verifikasi minta fotonya biar gue yakin dia kenal. Ya terus kenal apakah dia yakin banget gini loh. Gimana ya? Lu nggak bisa menilai hari ini orang terhadap 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun yang lalu cuy. Lu tuh culture kayak gitu tuh, wow, gue kayak gimana ya? Kita balik, andai si A adalah anak yang rajin ke gereja, agamanya apa sih gue nggak tahu. Ya anak si A ini adalah berbakti sama orang tua, lagi susah banget ngebantuin orang tua, dia pengen membahagiakan orang tuanya. Dia adalah orang yang sangat alim, rajin beribadah. Dia punya pacar yang dari SMP nggak pernah ganti sampai sekarang mau nikah. Semua narasi tentang yang baik-baik. Tapi dia melakukan tabrakan terus dia bereaksi seperti itu. Apakah reaksi tetap sama? Gue yakin beda. Padahal nggak ada hubungannya. Bahkan sama apa yang dilakukan minggu lalu pun nggak ada hubungannya. Kenapa lo jadi membahas itu? Kenapa lo jadi ngelebar-lebarin itu gitu loh? Gue bukan sama sekali ngebela si A ya, itu ntar kita bahas. Tapi gue sama sekali menyayangkan, lu udah centang biru, lu harusnya tahu tanggung jawab. Lu tuh punya power bro, bang, kakak, lu punya power banget untuk mempengaruhi orang.
Dan yang lu post itu semua tidak ada bukti otentiknya. Itu hanya sebuah katanya dan sebuah opini yang akhirnya tercipta di beberapa followers lu atau orang-orang yang aware terhadap kasus ini. Ini orang udah gak layak dapat keadilan. Bukankah semua kita warga negara Indonesia sama kedudukannya? Lu mau apapun, lu mau anak pejabat sekalipun, lu mau anak pemulung sekalipun, kalau ada kejadian A yang lu bahas si A-nya ngapainnya aja. Udah sampai situ. Sampai lu bilang dia anak kurang ajar terhadap orang tua, digrepe-grepe om di parkiran segala macam, tukang mabok, tukang inilah. What? Sekalipun itu benar. Sekalipun itu benar. Kalau itu kejadian hitungan jam sebelum kecelakaan, oke, kita bahas. Tapi banyak kejadian-kejadian udah berapa tahun yang lalu. Dan lu langsung meng-cancel orang, lu langsung meng-ignore orang tentang apa yang pernah terjadi di masa lalu. What? Lu nggak pernah tahu, bahkan ada yang bilang gue nggak tahu 2 tahun terakhir ternyata ada di sini. Lu nggak tahu kalau mungkin 2 tahun lalu dia berubah dirinya, atau bahkan mungkin minggu lalu dia berubah dirinya, atau mungkin hari sebelum dia nabrak dia berubah keyakinan dirinya, dia pengen berubah dengan segala macam cerita narasi yang pernah terjadi sebelumnya. Dia pengen jadi orang lebih baik, tapi karena punya masa lalu yang seperti itu, dia punya masalah sekarang. Kita judge semua nih masa lalunya untuk dia minta pertanggungjawaban sekarang ketika dia punya masalah ini. Apa hubungannya? Kalau ada orang yang berhak untuk menuntut ketidakwarasan dia terhadap tingkahnya ke orang tuanya, kurang ajar dan lain-lain, ya itu orang tuanya sendiri. Atau mungkin ada yang bilang dia pernah mencuri segala macam, ya orang yang dicurinya itu ngutus sendiri. Bukan kita sebagai netizen atau Abang Joshua untuk memblow up omongan itu semua. Atau bahkan ketika lu punya kasus sama orang pun, lu harus siap-siap bertanggung jawab untuk membuktikan. Karena orang yang menuduh lah yang harus membuktikan. Kalau lu gagal membuktikan apa yang lu tuduhkan, wow, hati-hati banget cuy. Oke, itu salah satu hal yang sangat gue sayangkan. Kayak gimana ya? I've been there. Dinilai bisa-bisa dengan masa lalu tuh, wow. Mau segimanapun lu berubah, ketika society nggak mau mendengar versi lu, tapi hanya mendengar versi orang lain yang bahkan mungkin kejadian bertahun-tahun lalu, gua yang bahkan menjauhkan pacar gua saat itu dari dia, ngerasa iba terhadap narasi-narasi yang berkembang di luar. Oke. Dia melakukan sebuah kesalahan dan menyebabkan orang kehilangan nyawa, itu adalah masalah. Itu adalah problem. Tapi untuk lu menggabungkan semuanya, menilai semua masalah yang lalu terhadap case ini, itu hal yang lain. Itu hal yang lain. Itulah kenapa gue ada nge-post di story, kenapa lu pada nge-share identitasnya, janganlah gitu, lu fokus aja ke masalahnya. Ya, lu mau bahas silahkan, itu adalah kejadian yang sangat tragis, gue akuin. Sedih banget buat gue seorang bapak, apalagi di kondisi ekonomi kita, kena wabah begini harus meninggal, dan istri anak-anaknya, wow, gue gak bisa ngebayangin. Dan ada seekor anjing juga yang harus, ya gue, wow, anjing gue yang patah kaki aja sampai sekarang gue sayang-sayang. Gue masih menganggap dia adalah anjing yang sempurna buat gue. Masih bisa gue sedikit-sedikit, saat dulu masih ada pemasukan, gue masih bisa sedikit-sedikit ke garda satwa atau animal defenders. Jadi maksudnya bukan gue mau apa ya, ria ya. Bukan gue mau ria, tapi gue adalah orang yang sangat mengerti gitu loh ketika banyak orang bereaksi seperti ini, apalagi khususnya pencinta hewan. Gue ngerti banget, tapi please proporsional. Kayak tadi, coba lu rubah backgroundnya kayak apa. Masa lu menjudge orang berdasarkan background yang pernah dilakukan? Sekali lagi gue bilang, lu gak pernah tahu bahkan 2 hari sebelum kecelakaan apa yang diputuskan dalam hidupnya, atau bahkan berapa tahun terakhir. Banyak orang yang gak tahu kan apakah dia sudah berubah sesuatunya. What? Gue speechless soal itu. So, Bang Joshua, gue berharap lu memikirkan ulang, dan
hati-hati dengan apa yang lu post. Karena ya gue gimana ya, lu kan orang yang sangat dikagumi banyak orang, dan apa yang lu lakukan sangat patut dicontoh untuk melindungi hewan-hewan. Sayang banget kalau dengan masalah kayak gini kita kebawa emosi, lo jadi malah kena masalah gitu loh, sama harusnya nggak perlu gitu kan. Karena sekali lagi gue bilang, pertanggungjawabannya berat banget untuk lo menyebarkan narasi opini yang sulit banget untuk dibuktiin, apalagi kejadian yang udah masa lalu nggak ada hubungannya. Oke, kita bahas tentang kasus hukumnya nih ya. Banyak banget yang nanyain gue, bisa lolos gak sih kayak gitu? Soalnya ada juga yang bilang backingannya kuat gini, ada narasinya kalau dia tuh dilindungin gini. Ya, gue coba ngambil perspektif dari yang gue tahu. Kalau misalnya teman-teman yang lebih paham hukum, silakan ralat. Kecelakaan itu ada yang maksimal 6 tahun dan 12 tahun kalau gue nggak salah. Jadi ada yang dengan tidak sengaja, sama yang sengaja menghilangkan nyawa orang dalam kecelakaan. Sudut pandang ini bisa aja dibilang dia nggak sengaja, karena ya dia nggak kenal. Buat apa dia bunuh orang yang nggak dia kenal? Motifnya apa? Tapi kesengajaan ini bukan cuma sekedar itu. Gue mendukung sekali kasus ini karena ke pasal yang maksimal 12 tahun. Kenapa? Gue selalu marah ketika gue punya temen dia nongkrong dan dia mabok padahal dia bawa kendaraan. Jadi selalu gue berapa kali kalau nanya, kalau lu mau nongkrong, lu mau mabok, hey jangan bawa kendaraan. Jadi lu tahu minuman alkohol dampaknya apa? Oke, bahkan sekedar lu nelpon pun lu bakal tahu dampaknya apa. Lu memacu kecepatan seperti itu, lu tahu kemungkinannya apa. Oke? Dan kesadaran lu yang udah punya SIM dan segala macem, itu adalah sebuah pertanggungjawaban, lu mengerti hukumnya gitu loh. Meskipun lu nggak tahu nih, banyak orang mungkin punya SIM tapi nggak tahu kan berapa yang ngaku lu. Tapi lu dianggap tahu. Nggak bisa lu melakukan sesuatu, lu membela diri, gue nggak tahu peraturan seperti lu, semua dianggap tahu. Jadi hati-hati tuh. Lu dianggap tahu dampak kalau lu dibawa alkohol atau obat atau apapun gitu ya, lu nyetir kayak apa dampaknya, akan memungkinkan seperti apa. Sekalipun lu nggak berniat, tapi itu bisa dibilang kesengajaan karena lu tahu akibatnya dan lu lakukan. Kalau lu nggak sengaja kayak lu nyetir biasa, lu tetap fokus, tapi kadang-kadang orang sial. Oke? Orang sial, karena gue udah punya teman waktu itu nggak sengaja dia sempat di penjara juga, dan tapi akhirnya dia hukumannya ringan. Kenapa hukumannya ringan? Karena dia berdamai dengan keluarganya. Emang damai bisa buat lepas? Balik lagi gue bilang tadi, ini banyak yang nanya soalnya. Damai itu setahu gue hanya meringankan doang. Kenapa? Jadi itu pertimbangan ketika keluarga waktu di sidang segala macam. Damai itu meringankan banget kejadian-kejadian kayak gini. Jadi bisa namanya hukuman ya kan, ada hukuman paling rendah, ada yang maksimal. Jadi hakim akan menimbang itu. Disayangkannya sekali adalah seketika setelah kejadian, kalau gue jadi si A, gue akan melakukan yang sebaliknya. Karena di dalam undang-undang lo harus menolong lah, ganti rugi segala macam untuk nunjukin kalau lo merasa salah. Jadi lo berusaha mendapatkan simpati atau empati sih. Iya, pokoknya itulah ya. Rasa simpati balik gitu loh. Kalau lo ternyata gak berniat, tapi lo kena musibah juga gini-gini kan gak ada yang pengen. Tapi reaksinya membuat tidak ada seperti saat itu ya, dia tidak merasakan salah. Tapi lagi gue bilang, orang kalau panik, dia tahu ada masalah bisa ya lu simpel aja. Kemarin Miss Indonesia, Putri Indonesia, groginya aja bisa salah menyebutkan, padahal gue yakin banget dia sebenarnya hafal dan dia tahu, tapi dia salah menyebutkan dalam melafalkan Pancasila. Jadi ketika orang panik dalam situasi panik, kemungkinan banyak akan terjadi. Dan tugas kita para netizen itu tidak langsung lu tahu segala macam ya. Makanya itu kenapa gue sayangkan gak ada video dengan narasi negatifnya, gak ada video atau foto yang nunjukin itu. Sampai sekarang gue belum mendapatkan sampai gue buat video ini. So jadi gue sangat dukung sekali dengan pasal yang dikenakan dengan sengaja ini. Jadi ya teman-teman, tadi yang gue membela lu clear ya. Gue cuma pengen orang proporsional. Sekalipun gue, maksudnya gini, lo bahkan ada yang gue liat orang yang gak kenal pun atau yang tidak kena rugi pun, lo bisa pengen dengan komen-komen yang kayak pengen membalas secara fisik lagi gitu. What? Apa bedanya kalau gitu kita? Ya kan?
Apa bedanya kalau gitu kita? Jadi ya ibanya gue hanya karena gue kenal aja gitu. Bahkan gue orang yang menjaga cewek gue buat main sama dia pun, gue nggak langsung membabi buta. Gue pengen dia dapat hal yang setimpal, mati juga. Udah di penjara aja. Emang dasar cewek begini, cewek begini, cewek begini. Gak bisa gitu cuy, nggak bisa kayak gitu. Dan kalau ada teman-teman atau yang nonton sempat ngelakuin seperti itu, I've been there juga, gue juga pernah ngelakuin itu. Dan kenapa ketika gue sekarang ngebuat video ini, karena gue pernah di posisi itu dan gue pernah merasa bersalah. Dan ya gue ngerasa bersalah banget gitu loh, menilai orang tidak proporsional, menilai kejadian tidak proporsional. Bahkan gue juga pernah di posisi yang dinilai orang secara tidak proporsional. Dan inilah kenapa gue mau sharing, biar kita bisa melihat sebuah kejadian itu lebih proporsional. Jadi gue sangat menyayangkan dengan narasi-narasi yang opini disebarkan, apalagi Bang Joshua yang centang biru, membuat hal-hal yang tidak relevan dengan kasus ini dibahas. Tapi gue mendukung kalau misalnya gue juga mendapatkan sebuah narasi kalau ancamannya kena pasal yang 12 tahun, karena seharusnya lu sadar apa yang akan terjadi jika lu mabok-mabokan. Dan terlebih, bukannya kita harusnya di rumah aja ya? Ya kan, maksudnya ya lu, ini ada hal positif lain yang lu lihat nih. Ya lu lagi disuruh di rumah, kalau nggak penting ya nggak usah ke rumah lah. Mau lu bahkan lu celebrate, lu abis gue melakukan perubahan dalam hidup gue, katakanlah si A abis melakukan perubahan dalam hidupnya, gue pengen celebrate terhadap orang-orang dekat gue, gue mau minta maaf atau apapun, kan bisa aja kemungkinan itu terjadi sebelum itu, ya kan, bisa aja kemungkinan itu terjadi sebelum itu. Tapi ya sudah kejadian. Dan always selalu ada bright side-nya. Kalaupun lo harus masuk penjara, trust me, mungkin lo belum di titik yang gue harapkan, maksudnya belum di titik ya lo sebenarnya udah nggak kayak dulu gitu. Tapi mungkin dengan lo tertarik dari sebuah lingkungan yang selama ini terpaksa membuat lo seperti itu, lo akan berubah menjadi seseorang yang lebih baik. Dan gue berharap ya adil banget kasus ini. Dia mendapatkan hukuman selayak-layaknya, tidak kurang dan tidak lebih hanya karena masa lalu dia. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, ya gue nggak kenal siapa, tapi gue turut berduka cita. Wow, gue nggak bisa ngebayangin sih. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan. So that's it. Itu aja dari gua. Jadi gua tadi ngebahas tentang kenapa gua bahas perkenalan gua terhadap si A itu kayak gimana, lalu keresahan gua kenapa gua pengen buat video ini, lalu pandangan gua terhadap kasus ini, nalar gua terhadap kasus ini, posisi gua menilai berharap kasus ini kayak gimana. Jangan sampai nih, banyak kan kita tahu lah, banyak yang powerful di sana. Kalau kasus kayak gini tuh aman. Jangan sampai, sekalipun damai, tetap dijalanin aja, prosesnya tetap jalan aja, jangan proses yang nggak jalan. Kalaupun tadi nyatakan hukumannya sangat rendah, ya harus jalan gitu loh, harus adil kan, ya kan. Adil tuh nggak lebih nggak kurang loh guys. Jangan lu ngerasa adil tuh langsung pokoknya dia gini, nggak bisa, nggak boleh kayak gitu. Itu aja kali ya, sampai kita jumpa di video berikutnya. Mohon maaf nih kalau ada yang tersinggung atau gue menyindir pihak-pihak yang mungkin tersindir, gue mohon maaf. Silakan aja kalau mau ngasih masukan atau apapun, atau mau counter gue, kenyataannya seperti ini. Baik lagi gue bilang kan, gue nggak percaya narasi-narasi yang berkembang gitu loh. Gue cuman cenderungnya ke sini atau ke sini gitu ya. Cuman gue mau menalarkan logika gue atas narasi yang ada aja. Oke, itu aja. Sekali lagi, meskipun gue nggak 10 tahun lebih, berarti ya 10 tahun lebih gue nggak pernah ngobrol. Ya, lu udah cukup dewasa. Percayalah ada hal positif yang bisa lu dapet. Dan buat yang doyan mabok, please lah. Kalau doyan mabok jangan nyetir lah. Kalau lu teleponan, berhenti lah.
Ya, kalau lo mau ngobat, kalau sakit aja. Kalau nggak sakit jangan ngobat. Oke? Buat siapapun. Ya, itu deh ya. Aduh, lama-lama orang makin benci nih sama gue nih ngomong kayak ginian. Kanan marah, kiri marah. Dan terakhir gue minta maaf kalau video ini kurang menarik atau gimana. Dan kalau lo ada yang berharap, anjir gue berharap banget nih, padahal kalau lo orang yang kenal lo bisa sekalian ngasih opini kalau dia dulu gimana. Gue udah cukup banyak mendengar soal itu sebelum jauh kasus ini sebenarnya, tapi gue nggak bisa buktikan. Dan buat apa? Oke, itu aja. Sampai jumpa di video berikutnya yang lebih ringan, lebih asik. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah pembawaan atau salah-salah opini gue. Gue Natasha Nipar. I will see you in the next video. Bye. Ngopi jam 3. Kenapa? Habis ini ngedit anjing.